Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan, kita jumpa lagi dalam acara Renungan Pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku Mazmur 112 ayat yang pertama dan ayat kedua. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Haleluya! Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita jumpa satu ungkapan dari pemazmur yang merupakan peringatan, merupakan perhatian, merupakan harapan untuk kita orang-orang percaya. Firman Tuhan ini katakan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan yang sangat suka kepada segala perintahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita menjumpai nasihat firman Tuhan. Di sini dikatakan berbahagialah orang yang takut Tuhan. Dalam salinan bahasa Inggris dikatakan, orang itu adalah suami. Orang itu adalah laki-laki. Orang itu adalah kepala rumah tangga. Dan oleh sebab itu, ketika kita membaca Mazmur 112 ayat pertama ini, ayat ini berkata, berbahagialah suami, berbahagia laki-laki yang takut akan Tuhan dan yang suka kepada segala perintahnya. Kalau kita mengerti akan hal ini, tentunya rumah tangga kita akan selalu diberkati Tuhan. Karena jelas Alkitab katakan suami adalah kepala istri. Kepala suami adalah Kristus. Jadi berkat yang akan turun dalam rumah tangga kita bukan karena istrimu takut Tuhan, bukan karena anak-anakmu setia beribadah kepada Tuhan. Itu berkat pribadi buat dia. Tapi berkat untuk rumah tangga yang diberkati Tuhan dan menjadi perkasa di bumi adalah dari suami. Suami kepala rumah tangga yang takut akan Tuhan. Takut Tuhan ini bukan seperti kita takut tentang kecelakaan, takut bahaya, takut yang menghantui kita, bukan. Takut di sini adalah menghormati Tuhan. Tuhan membuat tatanannya, Tuhan membuat aturannya, dan itulah yang kita taati sebagai wujud dari takut akan Tuhan. Nah, sebab itu rumah tangga kita hanya diberkati jika suami-suami takut akan Tuhan dan suka kepada firman Tuhan. Tidak ada yang lain. Kita harus bangun sikap hidup yang benar supaya rumah tangga kita perkasa, supaya rumah tangga kita diberkati Tuhan. Kita boleh kerja dari pagi sampai pagi untuk cari nafkah, tapi belum tentu nafkah yang kita peroleh itu jadi berkat. Karena bisa saja nafkah yang kita peroleh itu hanya untuk dihabiskan kita berobat. Karena Alkitab katakan ada yang mengirit tapi tidak bisa nikmati, ada yang menghambur-hambur tapi menikmati. Karena Tuhan membuat aturannya. Sebab itu sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga, jadilah seorang bapa rumah tangga, suami yang takut Tuhan dan sangat suka akan perintah Tuhan. Maka dampaknya, maka hasilnya, anak cucumu akan perkasa di bumi. Dan orang benar, anak cucu orang benar
akan diberkati Tuhan. Kita rindu anak kita diberkati Tuhan, kita rindu cucu kita diberkati Tuhan. Ternyata kuncinya pada diri kita. Bukan karena mereka ikut sekolah minggu, bukan karena istri kita aktif di kebaktian wanita, terus pasti kita diberkati. Tidak, dia yang diberkati. Tapi anak cucu kita, kuncinya dari kita. Sebab itu, sebagai bapak, sebagai suami, sebagai orang percaya, kita harus tahu ada hierarki. Di mana berkat itu bisa turun sampai jauh ke anak cucu kita. Itu ditentukan dari kita sebagai kepala keluarga. Kalau kita hidup benar, maka anak cucu kita akan diberkati. Jika kita takut Tuhan, anak cucu kita akan perkasa. Jika kita mencintai firman Tuhan, maka anak cucu kita tidak kekurangan apa-apa. Itu janji Tuhan. Karena itu, pada hari ini kita diingatkan, berbahagialah orang yang takut Tuhan. Berbahagialah suami-suami yang takut Tuhan. Berbahagialah bapak-bapak yang takut akan Tuhan. Karena engkau punya anak cucu yang juga berbicara tentang masa depanmu. Itu diberkati Tuhan. Tidak ada pilihan lain. Itu yang telah dibuat oleh Ayub terhadap rumah tangganya. Walaupun istrinya sempat mengajak dia untuk melakukan hal yang bodoh, tapi Ayub tidak pernah berubah. Walaupun tubuhnya makin menderita, walaupun masa depannya tidak jelas seperti apa, tetapi Ayub tetap takut akan Tuhan. Ayub tetap suka kepada perintah Tuhan. Dan apa yang Alkitab tulis kemudian? Ayub diberkati dengan limpahnya. Karena dia adalah suami. Dia adalah bapak rumah tangga. Dia adalah pemimpin dalam rumahnya yang takut akan Tuhan. Tuhan berkati dia 2 kali lipat. Lebih dari apa yang pernah dia capai. Karena firman Tuhan, berbahagialah suami, berbahagialah bapak, berbahagialah orang-orang yang takut akan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan kiranya tolong kita yang bekerja, ingatlah engkau harus jadi seorang pekerja yang takut Tuhan. Engkau berbisnis, jadilah pebisnis yang takut akan Tuhan. Engkau belajar di sekolah, engkau sedang mengikuti pendidikan, ingatkan dirimu. Engkau tetap harus jadi orang yang takut akan Tuhan. Kalaupun engkau sibuk dengan kegiatan di rumahmu, ingatlah engkau tetap harus jadi orang yang takut akan Tuhan. Tuhan kiranya menolong kita, mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur bahwa Tuhan menjanjikan berkat yang turun dari surga melalui kehidupan hierarki dalam berumah tangga. Berkat itu turun melalui suami, kepada istri dan terus kepada anak-anak. Seperti janji Tuhan, minyak yang meleleh dari kepala ke leher ke janggut Harun dan sampai ke seluruh jubahnya. Kami percaya bahwa kami suami-suami adalah imam dalam rumah tangga. Kami suami-suami adalah kepala dalam rumah tangga. Kami bapak-bapak adalah pemimpin yang akan membuktikan berkat itu turun atas rumah tangga kami. Sebab itu Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sudah bekerja, berbisnis, maupun yang sedang studi ataupun yang sudah sibuk di rumah kami masing-masing. Ingatkan kami untuk selalu takut akan Tuhan dan cinta akan firman Tuhan. Karena kami percaya jika semua itu ada pada diri kami, kami orang yang berbahagia karena berkat Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu. Sebab itu kami bersyukur, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat pagi.